Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran farmakognosi dasar. Dan materi kali ini adalah tentang farmakognosi dan simplisia. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini. Saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Pengertian farmakognosi dan simplisia. Kata farmakognosi berasal dari dua kata Yunani, yaitu parmakon yang berarti obat dan gnosis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, farmakognosi berarti pengetahuan tentang obat. Farmakognosi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bahan alam, terutama dari tumbuhan, hewan, dan mineral yang dapat digunakan dalam pengobatan. Definisi yang mencakup seluruh ruang lingkup farmakognosi diberikan oleh Flukiger, yaitu pengetahuan secara serentak berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Selanjutnya kita akan membahas tentang simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain. Simplisia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral atau pelikan. Kita akan membahas satu persatu mengenai simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Kemudian, eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya meldepuratum atau madu dan adepts lanae atau lemak bulu domba. Yang terakhir adalah simplisia pelikan atau mineral, yaitu simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya adalah Phaselinum album. Selanjutnya kita akan membahas sejarah dan perkembangan farmakognosi. Pada kurang lebih 250 tahun sebelum Masehi, penggunaan tanaman obat sudah dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari lempeng tanah liat yang tersimpan di perpustakaan Asurbanipal di Assyria, yang memuat simplisia antara lain kulidelima, opium, adas manis, madu, ragi, dan minyak jarak. Selain itu, orang Yunani kuno, misalnya Hippocrates, yaitu tahun 1446 sebelum Masehi, seorang tabib telah mengenal kayu manis, hyoscyamina, gentiana, kelembak, gom Arab, bunga kantil, dan lain sebagainya. Pada tahun 1307, Linnaeus, seorang ahli botani Swedia, menuliskan buku Genera Plantarum yang kemudian merupakan buku pedoman utama dari sistematik botani.
Sedangkan farmakognosi modern mulai dirintis oleh Martius, seorang apoteker Jerman, dalam bukunya Grundrisse der Pharmakognosie des Pflanzenreiches telah menggolongkan Simplicia menurut segi morfologi, cara-cara untuk mengetahui kemurnian Simplicia. Farmakognosi mulai berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19 dan masih terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Hingga saat ini, perkembangannya sudah sampai ke usaha-usaha isolasi, identifikasi, dan teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisa kualitatif dan kuantitatif. Ruang lingkup farmakognosi. Farmakognosi merupakan bagian biofarmasi, biokimia, dan kimia sintesis, sehingga ruang lingkupnya menjadi luas seperti yang diuraikan dalam definisi Flückiger. Alam memberi kita bahan alam darat dan laut berupa tumbuhan, hewan, dan mineral yang jika dilakukan identifikasi dan menentukan sistematikanya, diperoleh bahan alam berkhasiat obat. Jika bahan alam yang berkhasiat obat ini dikoleksi, dikeringkan, diolah, diawetkan, dan disimpan, akan diperoleh bahan yang siap pakai atau Simplicia. Disinilah keterkaitannya dengan farmakognosi. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.